Halo semua, perkenalkan nama saya Triani Chandra. Kami dari kelompok 14, mata kuliah Kewarganegaraan akan membahas mengenai observasi kesetaraan gender di Indonesia dalam pendidikan dan peluang ekonomi. Tokoh-tokoh seperti Hillary Lips dan Lindsay mendefinisikan gender sebagai ekspektasi budaya yang melibatkan penetapan peran gender untuk merangkul norma-norma sosial dan budaya, sehingga definisi dari kesetaraan gender adalah sebuah prinsip dasar yang menuntut agar perempuan dan laki-laki tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya termasuk pendidikan, pekerjaan, informasi, dan layanan kesehatan. Kesetaraan gender dalam pendidikan dan ekonomi di Indonesia masih menjadi tantangan yang perlu kita atasi. Bisa dilihat dari tabel Kemendikbud untuk tahun ajaran 2022 sampai 2023 menunjukkan bahwa jumlah lulusan laki-laki masih mendominasi jenjang pendidikan dari SD hingga SMK sebesar 2,93% lebih banyak dibandingkan perempuan. Kemudian di bidang ekonomi bisa dilihat partisipasi dan kesempatan kerja bagi perempuan juga masih lebih rendah dibanding laki-laki. Bisa dilihat pada tabel tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya sebesar 53,41% dibandingkan laki-laki yang sebesar 83,87% menurut data BPS tahun 2022. Saya akan menjelaskan dasar-dasar teori. Yang pertama, tentang kata ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa Yunani kuno yang bermakna pengelolaan rumah tangga. Menurut Alfred Marshall adalah ilmu tentang usaha individu terkait pekerjaan dalam kehidupan dan membatas tentang bagaimana manusia meraih pendapatan sekaligus menggunakannya. Yang kedua, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat dan berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru menunjukkan ke arah keseluruhan hidup manusia. Hubungan antara teori-teori yang disebutkan dengan observasi yang kita lakukan. Yang pertama, pendidikan harus menciptakan lingkungan yang mendukung semua gender setara. Yang kedua, pentingnya mengatasi stereotip gender dalam kurikulum dan praktikum pendidikan. Yang ketiga, akses perempuan dalam semua tingkatan pendidikan perlu diperkuat. Yang keempat, perlunya analisis terhadap kurikulum dan materi pembelajaran untuk memastikan bahwa materi tersebut memberikan gambaran yang adil tentang peran laki-laki maupun perempuan dalam semua bidang. Yang kelima, perlunya penghapusan hambatan untuk akses perempuan di sektor ekonomi. Yang keenam, mendorong keterlibatan perempuan dalam sektor-sektor yang sebelumnya dianggap khusus untuk pria. Yang terakhir, memperdayaan perempuan melalui pelatihan, pendanaan, dan pendukungan bagi usaha mikro dan kecil. Pengamatan terhadap peluang ekonomi dan pendidikan ini dapat membantu organisasi dan pemerintahan untuk mengidentifikasi area di mana kesetaraan gender dapat ditingkatkan, serta memastikan bahwa peluang ekonomi diakses dengan adil oleh semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Metode observasi dalam penelitian kualitatif tentang kesetaraan gender dalam pendidikan dan peluang ekonomi di Indonesia melibatkan desain penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Prosedur observasional melibatkan instrumen seperti daftar periksa, catatan lapangan, dan peralatan perekam untuk mencatat aspek-aspek kesetaraan gender. Pemilihan sampel dilakukan secara acak dan proportif untuk memastikan representativitasnya dan keberagamannya. Metode analisis data akan melibatkan pengelompokan temuan, identifikasi pola dan tren serta penafsiran hasil observasi. Analisis kontekstual diperlukan untuk memahami data dan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih luas. Observasi dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perubahan dalam kesetaraan gender seiring waktu. Metode observasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kesetaraan gender dalam pendidikan dan peluang ekonomi di Indonesia, serta mendukung identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.
Berikut merupakan hasil wawancara kami dalam bentuk tabel. Di sini kami membandingkan jawaban dari narasumber kami yang merupakan seorang laki-laki dan perempuan. Saya akan mempresentasikan hasilnya secara singkat. Pertanyaan pertama mengenai kekuasaan dalam jabatan. Baik narasumber laki-laki maupun perempuan menjawab tidak ada perbedaan. Yang kedua, peran gender dalam pekerjaan. Keduanya menjawab sudah tidak relevan dan sudah semakin ditinggalkan. Pertanyaan ketiga, perbedaan dalam pekerjaan yang ditugaskan. Di sini ada sedikit perbedaan. Narasumber laki-laki menjawab semakin banyak perempuan yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil, sementara narasumber perempuan menjawab perempuan masih diperhatikan dan dilindungi dengan tidak diberi shift malam dan penempatan yang tidak jauh di luar kota atau terpencil. Pertanyaan keempat, kelebihan perempuan dalam pekerjaan dibanding laki-laki. Di sini keduanya menjawab bahwa perempuan dalam bidang tertentu memiliki kelebihan dibandingkan dengan laki-laki. Pertanyaan kelima, kekurangan perempuan dalam pekerjaan dibanding laki-laki. Narasumber yang laki-laki menjawab tidak ada, sedangkan narasumber perempuan menjawab bahwa perempuan lebih rentan kepada hal-hal yang kurang menyenangkan dalam pekerjaan, seperti digoda oleh atasan maupun rekan sekerja. Pertanyaan terakhir, peluang perempuan dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Di sini keduanya menjawab bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama. Selanjutnya, solusi dari permasalahan yang kami angkat. Yang pertama, memberikan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang setara untuk semua gender. Yang kedua, hapus diskriminasi dalam lingkungan kerja, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan pelecehan. Yang ketiga, memberikan dukungan untuk wanita yang ingin memulai usaha mereka sendiri. Yang keempat, mendorong fleksibilitas waktu dan lokasi kerja untuk membantu para ibu yang bekerja. Yang kelima, mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk di tingkat perusahaan dan pemerintahan. Yang terakhir, mendorong perubahan budaya organisasi untuk menciptakan budaya yang inklusif dan mendukung perbedaan gender. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa perempuan mengalami peningkatan peluang dan hak yang sama dalam bidang pendidikan dan juga ekonomi. Perubahan pandangan masyarakat terhadap peran gender di era modern mempengaruhi perkembangan ini, di mana perempuan tidak lagi terbatas pada peran domestik dan dapat aktif dalam aktivitas publik serta karir di dalam berbagai bidang. Stereotip tradisional tentang pekerjaan berdasarkan gender mulai terkikis dengan penilaian lebih berfokus pada skill dan kemampuan individu. Meskipun demikian, ketimpangan gender masih terjadi, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Pendidikan menjadi faktor kunci dalam mencapai kesetaraan gender yang merata, dengan peran penting dalam membentuk pola pikir masyarakat. Meskipun telah ada kemajuan, perjalanan menuju kesetaraan gender penuh di semua lapisan masyarakat masih memerlukan dukungan melalui pendidikan, perubahan persepsi, dan juga pemberdayaan perempuan dalam publik dan juga ekonomi.